Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, selamat pagi. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan belajar tentang mari mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui Asmaul Husnanya, yaitu Al-Hafiz, Al-Wali, Al-Alim, dan Al-Khabir. Supaya kita lebih asik lagi sebelum pembelajaran dimulai, kita nyanyi terlebih dahulu. Contohnya lagu Asmaul Husna, liriknya adalah pelangi-pelangi. Seperti ini anak-anak, nanti kalian tirukan buku. Ayo monggo. Ya Allah ya Hafiz, Maha memelihara. Ya Allah ya Wali, Maha melindungi. Ya Allah ya Alim, Maha mengetahui. Ya Allah ya Khabir, Maha teliti. Pokok bahasan yang akan kita pelajari yaitu tentang Asmaul Husna. Yang pertama, yang A itu adalah Al-Hafiz, kemudian yang B Al-Wali, kemudian yang C itu Al-Alim, dan yang D adalah Al-Khabir. Anak-anakku semuanya, yang pertama yang akan kita bahas itu adalah tentang Asmaul Husna. Al-Hafiz. Al-Hafiz, Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat Al-Hafiz. Al-Hafiz artinya Maha memelihara. Al-Hafiz juga berarti Maha menjaga. Allah Subhanahu wa taala memelihara semua yang ada di bumi. Allah Subhanahu wa taala memelihara segala sesuatu dari kerusakan. Allah Subhanahu wa taala memelihara makhluknya dari bahaya. Allah Subhanahu wa taala juga menjaga dan memelihara manusia dari bencana dan keburukan. Nah, bagaimana cara mengamalkan Asmaul Husna Al-Hafiz? Nah, seperti ini. Sebagai seorang muslim, kita dapat meneladani sifat Al-Hafiz dalam kehidupan sehari-hari dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, yang A, memelihara kesehatan badan seperti rajin mandi, berolahraga, dan makan makanan yang bergizi. Kemudian yang kedua, B, menjaga kelestarian lingkungan dan alam. Yang C, yang ketiga, menjaga diri dari perbuatan yang tidak baik. Kemudian yang D, yang keempat, menjaga diri dari sifat iri, dengki, dan sombong. Anak-anakku semuanya, selanjutnya yang akan kita bahas adalah pokok bahasan yang B atau yang kedua, yaitu Asmaul Husna Al-Wali. Yang pertama, arti dari Al-Wali. Al-Wali artinya Maha melindungi. Allah Subhanahu wa taala melindungi semua makhluknya di bumi seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Allah Subhanahu wa taala melindungi ciptaannya yang ada di langit dan di bumi. Kemudian yang kedua, bagaimana cara mengamalkan sifat Asmaul Husna Al-Wali? Nah, sebagai umat muslim, kita dapat meneladani sifat Al-Wali dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, yang A, berusaha melindungi diri sesuai kemampuan. Yang kedua, yang B, saling bantu dan melindungi sesama teman. Yang ketiga, yang C, selalu mendoakan kesehatan untuk keluarga. Kemudian yang D, senantiasa berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang E, memisahkan teman yang bertengkar. Oke anak-anakku semuanya, kemudian yang C, pokok bahasan yang C yang akan kita pelajari yaitu Al-Alim. Yang pertama, arti Al-Alim. Al-Alim artinya Maha mengetahui. Allah Subhanahu wa taala mengetahui
segala sesuatu baik ucapan atau perbuatan manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui segala yang ada di darat, laut, dan udara. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengetahui segala sesuatu yang akan terjadi. Kemudian bagaimana cara mengamalkan Asmaul Husna Al-Alim? Nah, sebagai umat Islam, kita dapat meneladani sifat Al-Alim dengan cara sebagai berikut. Yang A, selalu berbuat baik. Kita selalu berbuat baik kepada siapapun tanpa pilih-pilih, tanpa pilih kasih. Kemudian yang B, menjauhi perbuatan tercela. Yang C, sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Kemudian yang D, rendah hati dan tidak sombong. Yang E, membantu teman dalam memahami pelajaran. Kemudian yang F, menasehati teman dalam memahami pelajaran. Kemudian pokok bahasan yang berikutnya, yang keempat, yaitu Al-Khabir. Al-Khabir artinya maha teliti dan maha mewaspadai. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan semua yang ada di bumi dengan teliti dan rinci, mulai dari makhluk yang terbesar sampai makhluk yang terkecil seperti bakteri dan virus. Al-Khabir juga dapat berarti maha mengetahui secara mendalam. Allah mengetahui isi hati manusia dan setiap kejadian yang ada di bumi. Kemudian bagaimana caranya mengamalkan Asmaul Husna Al-Khabir dalam kehidupan sehari-hari? Cara mengamalkan Al-Khabir dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, yang A adalah teliti dalam mengerjakan tugas. Yang B, mengerjakan perintah orang tua dengan hati-hati. Yang C, rajin belajar. Yang D, menggunakan uang jajan dengan cermat, tidak boleh boros-boros. Kemudian yang E, menyiapkan perlengkapan sekolah sebelum berangkat sekolah. Yang F, berpikir dahulu sebelum melakukan sesuatu. Nah, dari penjelasan Bu Guru tadi, nanti kalian bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Bu Guru melalui LKPD yang sudah Bu Guru sediakan, nggih. Terima kasih. Nah, jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar. Yang pertama, Al-Hafiz artinya Allah Maha ... Yang kedua, sebagai umat Islam kita harus berlindung kepada ... Yang ketiga, merawat ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti tumbuhan, termasuk mengamalkan sifat ... Yang keempat, menjaga diri dari perbuatan yang tidak baik, termasuk contoh mengamalkan sifat ... Yang kelima, Allah Maha Teliti adalah arti sifat. Anak-anakku semuanya, setelah kalian selesai mengerjakan LKPD yang pertama, kita lanjut ke LKPD yang kedua ya. Nah, LKPD yang kedua, kalian jodohkanlah kotak sebelah kanan dengan kotak sebelah kiri dengan benar. Kotak sebelah kiri itu ada Asmaul Husna, Al-Khabir, Al-Hafiz, Al-Wali, Al-Alim. Nah, kemudian kotak sebelah kanan itu ada Maha Mengetahui, Maha Memelihara, Maha Teliti, dan Maha Melindungi. Silahkan anak-anak jodohkan, hubungkan kotak-kotak tersebut yang berada di sebelah kiri dengan kotak yang berada di sebelah kanan. Terima kasih, selamat mengerjakan. Terima kasih nggih anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.